Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriko Putra, 68086237. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat video yaitu untuk melengkapi tugas administrasi dan supervisi pendidikan. Pertama yaitu kedudukan administrasi dan supervisi pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan sebagai suatu kegiatan atau rangkaian yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, ada beberapa unsur pokok administrasi, yaitu 1. Adanya kelompok manusia, saling sedikitnya yaitu 2 orang. Yang kedua, yaitu adanya tujuan yang akan dicapai bersama. Yang ketiga, yaitu adanya tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan. Keempat, adanya peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. Pentingnya administrasi pendidikan, yaitu administrasi pendidikan merupakan suatu subsistem dari sistem pendidikan di sekolah yang bertujuan menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Komponen utama dalam sistem pendidikan yang memegang peran penting dalam pencapaian tujuan pendidikan adalah guru. Oleh karena itu, guru mempunyai peranan penting dalam administrasi pendidikan, terutama dalam melaksanakan fungsi pokok administrasi. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah pengertian atau konsep profesi. Profesi adalah sebuah pekerjaan, namun tidak semua orang memiliki profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakan dari pekerjaan lainnya. Istilah profesi telah banyak dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai, tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan juga belum cukup disebut profesi, tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek, pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Kita tidak hanya mengenal istilah profesi dalam bidang seperti pekerjaan kedokteran, guru, militer, pengacara, dan semacamnya, tetapi meluas sampai mencangkup pula bidang sampai manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris, dan sebagainya. Sejalan dengan itu, menurut De George, timbullah kebingungan mengenai pengertian profesi ini dan profesional. Kebingungan ini timbul karena tak tentu termasuk dalam pengertian. Kebingungan ini timbul karena banyaknya orang profesional yang tidak mengerti atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi. Berikut pengertian profesi menurut De George. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengendalikan suatu keahlian. Sedangkan profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup di pekerjaan itu dengan mengendalikan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seorang yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang. Nah, yang harus kita ingat atau kita pahami betul saat kita mengenal pekerjaan atau profesi dan profesional, terdapat beberapa perbedaan profesi. Yang pertama yaitu mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. Yang kedua, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama atau purna waktu. Yang ketiga, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. Dan keempat, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Selanjutnya yaitu pengertian profesionalisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme mempunyai makna yaitu mutu atau kualitas dan tidak tunduk yang merupakan ciri suatu profesi atau profesional.
Profesionalisme ini merupakan sikap dari seseorang yang profesional. Menurut Supriyadi, penggunaan istilah profesionalisme menuju pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi. Ada yang profesionalismenya tinggi, sedang, dan rendah. Profesionalisme juga mengacu kepada sikap komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya. Menurut Sumardi, dalam penjelasannya terdapat 5 prinsip profesionalisme. Yang pertama yaitu afiliasi komunitas atau community affiliation, yaitu menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalam organisasi formal atau kelompok-kelompok kolega informal, sumber ide atau pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini, para profesional membangun kesadaran profesi. Yang kedua yaitu kebutuhan untuk mandiri, autonomi demand, merupakan suatu pandangan bahwa seorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain seperti pemerintah, klien, atau mereka yang bukan anggota profesi. Yang ketiga yaitu keyakinan terhadap peraturan sendiri atau profesi, belief self-regulation, yang maksud bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetisi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Yang keempat yaitu dedikasi pada profesi atau dedication, dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Yang kelima pengertian di atas merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur derajat sikap profesional seseorang. Berdasarkan definisi tersebut, maka profesionalisme adalah konsepsi yang mengacu pada sikap seseorang atau bahkan bisa kelompok yang berhasil memenuhi unsur-unsur tersebut secara sempurna. Selanjutnya itu profesional. Profesional adalah orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya sendiri dan meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu, dan hidup dari situ bangga akan pekerjaannya, semata-mata dia hidup mencari nafkahnya dengan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu profesionalisasi. Profesionalisasi ini adalah suatu proses pendidikan atau kepelatihan menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Arti lain, profesionalisasi adalah suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus karena dapat menjadi alat untuk mengembangkan dan meningkatkan diri bagi tenaga yang menjalankan suatu profesi. Hal ini berarti pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan kriteria profesi yang terus-menerus berkembang sehingga tingkat keahlian, tingkat tanggung jawab, serta perlindungan terhadap profesi menjadi lebih sempurna. Baiklah, yang selanjutnya yaitu guru sebagai profesi. Guru adalah suatu profesi. Dewasa ini memiliki profesi haruslah menjadi profesional karena tuntutan perkembangan, dan hal ini sejalan dengan dinamisasi sistem pendidikan. Menjadi seorang guru harus profesional karena nantinya gurulah yang akan melahirkan generasi profesional melalui profesinya itu. Jika guru tidak bisa bersikap profesional, maka ia tidak akan bisa melahirkan generasi profesional berikutnya. Baiklah, demikian penjelasan singkat dari saya. Banyak salah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.